Salam kenal, nama saya Chandra. Saya seorang penikmat kopi. Saya juga sudah belajar nyeduh kopi mungkin sekitar 2 tahunan ya. Nah, di sini saya tuh mau sharing gimana tipsnya memanfaatkan dripper murah ini nih, V60 berbahan keramik. Harganya nggak nyampe 50.000 untuk bikin kopi yang enak. Maksudnya enak di sini itu saya punya biji kopi ya, nih contohnya carbonic maceration natural dari Ijen. Nah, biji kopi ini punya karakter yang manis kayak buah dan juga funky, ada asam-asamnya juga. Cuman di antara manis dan asam itu saya pengen nonjolin nih rasa manisnya. Gimana caranya dengan dripper berbahan keramik ini, V60 ini, yang dengan teknik yang saya udah coba berkali-kali dan hasilnya selalu sama. Nah, ini saya akan coba share hari ini. Nah, apa aja yang saya punya? Nah, pertamanya pasti beans. Lalu saya di sini ada server, di sini ada drippernya, di sini ada kertas drippernya. Ini ukuran yang 1 atau 2 gelas ya. Nah, di sini saya punya timbangan buat ngukur, dan yang paling penting dari semuanya adalah grinder. Nah, saya di sini pakai grinder Timor C2. Nah, di sini udah, kalau tahun sekarang nih 2024 nih udah nggak ada yang jual lagi nih. Cuman waktu dulu harganya paling sekitar 600-an, dan ini saya udah pakai 2 tahun lebih. Dan ini masih awet sampai sekarang karena bahannya tuh kokoh banget. Nah, settingan gilingan yang saya akan pakai saat ini adalah medium. Kalau di Timor C2 sekitar 16 klik ya dari posisi paling akhirnya. Oke. Nah, apa sih tips yang bisa meningkatkan rasa manis dari beans yang kita punya? Tipsnya adalah kita pakai suhu misalnya 90 derajat gitu ya. Untuk setiap beans beda-beda suhunya. Nah, kita bisa ngulik sini, cuman patokannya 90 derajat. Tapi ketika blooming, kita akan bloom di suhu sekitar 85 derajat atau di bawahnya. Biar apa itu bisa seperti itu? Biar kita bisa nurunin tingkat acidity dari beans yang kita punya. Nah, setelah bloomingnya itu dengan suhu yang lebih rendah dari suhu target kita, nanti pouring kedua, 3, 4 seterusnya itu kita pakai suhu 90 derajat. Nah, saya udah coba tuh, udah hampir 3 minggu saya coba dengan resep itu berbagai jenis beans, tapi terutama beans yang natural ya, bukan beans selama ini saya belum pernah nyoba beans yang prosesnya wash. Biasanya sering saya pakai itu yang natural. Nah, itu selalu dapat rasa manisnya, selalu dapat lebih strong rasa manisnya dibanding rasa acidity-nya. Dan menurut selera saya itu adalah jenis seduhan yang saya suka. Oke, berapa berat kopi yang saya akan pakai kali ini adalah 15 gram. Lalu air yang akan saya pakai adalah sekitar 225 gram. Jadi rasionya 1:15. Di timer ini saya udah setting ukuran medium, yaitu 16 klik dari posisi awal. Oke, ini kan kita basahin dulu paper filternya. Tapi kalau bisa jangan terlalu panas airnya. Biar dia tuh kondisi dripper keramiknya ini masih agak dingin. Karena idenya tuh seperti itu. Idenya kita mau blooming dengan suhu yang nggak terlalu panas. Biar apa? Karena blooming itu fase awal itu adalah selain dia membasahi suhu kopi, dia juga highlight atau hasil dari air dari blooming itu biasanya asam. Jadi kalau kita suhunya makin tinggi ketika blooming, maka asam yang dihasilkan itu makin tinggi pula gitu. Karena ekstraksi di blooming itu lebih cenderung asam.
Nah, dengan bahan dripper keramik ini, karena dia keramik, jadi dia harus dipanasin dulu kan. Jadi kalau ketika dia masuk air panas, ketika blooming, tapi kondisi drippernya masih dingin ya, suhu ruangan gitu ya. Jadi itu otomatis si air yang panas tadi harus ngemanasin dripper ini dulu, sehingga turun tuh temperaturnya, dan hasilnya bubuk kopi yang diseduh pun di blooming dengan suhu yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya kalian ini pakai 90 derajat, kemungkinan bisa 80 derajat ketika awal-awal blooming, karena drippernya ini masih harus dipanasin gitu ya konsepnya. Dan dengan blooming suhu rendah itu, dia jadinya acidity-nya jadi rendah pula. Nah, seterusnya di suhu-suhu selanjutnya baru deh pakai suhu yang normal 90 derajat, karena dan itu suhu di puring selanjutnya itu sudah konsisten karena si drippernya udah panas. Seperti itu itunya. Oke, di sini kettle saya panasin di suhu 90 derajat. Nah, sekarang ini 82 derajat. Nanti ketika 85 saya akan mulai blooming sekitar 30 detik. Nanti dia saya taruh lagi kettle ke sini, dan dia nanti akan naik sendiri jadi 90. Nah, ketika 90 itu baru saya pouring kedua, ketiga, dan keempat sampai air 225 ml. Nah, ini udah 85 nih. Oke, ini pouringan pertama suhu 85 derajat, kondisi dripper masih agak dingin. Kita coba tuang sekitar 40 ml. Yang penting itu semua bubuk kopi basah. Nah, sambil nunggu 30 detik saya panasin lagi sampai dapat 90 untuk pouringan selanjutnya. Seperti itu konsepnya. Oke, sudah 30, ini juga sudah 90. Baru saya pouring sampai 150 ml. Nah, ini pouringnya agresif aja biar agitasinya maksimal ya. Terus saya aduk-aduk juga begini biar bubuk kopinya itu merata di bawah. Nah, kita tunggu sampai agak kering dikit, sampai tidak ada sisa air, sampai sedikit aja ada sisa air, baru pouringan ketiga ya. Pokoknya sekitar 1 menit lebih 20 atau lebih 30 nggak masalah. Baru nih pouringan ketiga. Nah, pouringan ketiga kita sampai 190 atau 200. Nah, masih muter ya pouringnya. Baru yang terakhir saya pouring biasa aja, center pour. Nah, ini tunggu agak turun semua, baru center pour sampai 225. Udah. Nah, lebih dikit 5 mili nggak masalah. Nanti waktu brew time-nya paling sekitar 2 menit lebih 30 lah maksimal, baru saya angkat. Oke, ini udah kering, boleh diangkat. Sudah jadi. Ini sudah dimatiin. Selesai dalam waktu 2 menit 30 detik. Oke. Sekarang
Coba ya. Nah, ini fruity-nya dapat banget. Rasa aroma buahnya itu keluar semua. Nah, nah, manisnya dapat banget, asamnya ada, cuman nggak terlalu pekat. Bodinya juga masih ada. Nah, ini dapat semua nih rasa buahnya. Tadi ada sedikit aroma madu, ada sedikit rasa madu, ada sedikit rasa stroberi. Floralnya juga dapat. Seger banget. Oke, itu ya. Jadi konsepnya dengan dripper keramik ini lumayan murah, nggak nyampe 50.000. Konsepnya yang paling penting adalah blooming dengan suhu yang rendah. Tipsnya adalah bisa dengan kalian tidak terlalu harus manasin si dripper ini, jangan terlalu dibikin panas dulu di awal-awal. Kalau tadi membasahin kertas filter, gak usah pakai suhu yang tinggi ya, gak usah terlalu banyak airnya juga. Jadi idenya biarin aja si drippernya ini masih dalam keadaan lumayan dingin. Nah, kalau sekarang ini panas nih karena tadi udah kena air yang panas berkali-kali. Nah, kalau awal-awal itu dia masih dingin, kena air panas, dia akan nurunin suhunya. Sehingga ketika blooming, yaitu di awal pouring, suhu yang kena di bubuk kopi itu juga turun. Ketika suhu turun, asamnya pun ditekan gitu, nggak terlalu pekat. Setelah itu baru pouringan kedua, tadi saya sampai 150 ml itu dengan agitasi yang agresif ya, pouringnya lumayan kencang tadi. Emang idenya biar ngaduk-ngaduk si biji kopi ini, karena pouringan kedua kalau dari konsepnya itu adalah meng-highlight, naikin rasa manisnya. Jadi agitasinya saya gedein tuh di pouringan kedua dengan suhu 90 derajat. Nah, mungkin beberapa beans ada yang perlu suhu lebih tinggi, cuman tadi untuk beans yang ini 90 derajat buat saya itu udah paling cocok. Nah, baru pouringan ketiga keempatnya ya biasa aja, gak terlalu saya pusingin. Yang penting total airnya itu sekitar 225 sampai 230 ml dengan atau rasionya 1:15 dari biji kopi yang saya pakai. Nah, kayak gitu tipsnya dari saya, bisa dicoba. Kalau emang kalian coba dan hasilnya enak, coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, itu aja. Semoga tipsnya bermanfaat. Salam kenal, nama saya Chandra Jantika, seorang home brewer, seorang penikmat kopi. Sampai jumpa di video selanjutnya.